Bertemu lagi dengan gua Jejik Priyanto di program Ruang Bola di YouTube Ruang Publik, dan tentunya kita akan ngobrolin banyak hal tentang sepak bola dunia, sepak bola Indonesia, dan sepak bola luar angkasa kalau ada. Tapi kayaknya ada nih, karena ada namanya Lionel Messi. Dan tentunya gua gak sendirian, bersama my partner in crime. Indro yang bukan warkop pastinya. Indro. Lu pakai baju Liverpool lu di zamannya Piala Dunia lu. Gak apa-apa, biar beda. Oke, dan tentunya ya, karena tadi kita udah ngomong soal alien. Iya. Gua tuh berpikir bahwa tidak ada coba obrolan tentang alien di dunia sepak bola tuh. Ternyata ada. Dan yang akan ngobrolin kita hari ini tuh ya, kita bersama dengan seorang yang pakai baju alien. Siapakah Bang Indro? Ada Bung Feve. Bung Feve, apa kabar Bang Feve? Bukan sekedar alien, mainnya beda-beda tipis juga sama Messi sebenarnya. Oh iya bener. Skill-skillnya kan Betul, Messi banget. Messi banget. Wah, ini kebanggaan buat kami, Bang Feve datang ke sini, dia legenda kan, legenda hidup futsal Indonesia dan pemain bola loh. Iya, Ini yang betul. dilupakan banyak orang-orang ya. Bung Feve ini main bola profesional ya di zaman ya kan. Tapi kalau untuk anak-anak sekarang terkenalnya anak futsal saja. Betul. Anak yang baru lahir tahun-tahun berapa lah Gen Z ini tahunya saya main futsal. Iya. Dan sekarang kalau di saat lagi rama-rama Piala Dunia, dia selalu mengisi di TV-TV kita ya. Iyalah, ada Ya, kudos lah buat TVRI lah. Bagus TVRI, tayangannya. terus juga beberapa Di Volaplay, gue pakai Volaplay. Gak apa-apa lah kita sebut lah, meskipun sering ngadat ya. beberapa podcast lain juga kan dari stasiun-stasiun TV. Ini banyak juga undang Iya kebetulan. Bung Feve. Karena lagi momennya lagi Piala Dunia kali ya. Betul. Jadi agak sedikit laris manis lah. Jualan congol. Jadi kaki bermain. Oke, Bang Pepe, Ya. ini kan Argentina nih, vamos. Tim Tango. Sebelum kita mulai ngobrol, gue penasaran nih, Bang Pepe kenapa pakai baju Argentina? Why Argentina? Sebenarnya di darah daging gue ini memang udah mengalir darah dari Argentina ya. Dari zaman bokap gue masih ada dulu ya. Jadi memang bokap gue itu kan memang orang yang gila bola. Dan semua Piala Dunia pasti diikutin sama dia. Nah memang awalnya itu beliau ini suka dengan Argentina di era-eranya Mario Kempes. Gitu-gitu lah ya. Ih, pernah main di Liga kita itu. Pernah di Pelita ya kalau nggak salah ya. Di mana sih klubnya Pelita Jaya? Pelita Jaya. Pelita Jaya. Iya, Pelita Jaya. Terus udah gitu kembali masuk ke era-eranya Maradona gitu kan ya, setelah Kempes kan. Dan terus akhirnya kita terus memang bukannya dipaksa ya. Kita memang akhirnya menikmati Argentina dengan cara main ala-ala tangonya dan juga kualitas dari Maradona zaman itu kan, skill individunya luar biasa. Terus akhirnya terus begitu tuh. Jadi kalau ditanya keluarga gua apa yang diiniin, Argentina semuanya. Dari kakak gua yang pertama sampai adik gua paling kecil, gua 5 orang. Tapi kalau ke anak-anaknya sekarang mungkin sudah berbeda-beda. Cuman kalau kakak gua yang pertama yang cewek, dia tetap anak-anaknya pun sama, semuanya Argentina. Jadi itulah menariknya, memang sudah memang cinta mati dari dulu, zaman kecil kita udah didoktrin sama orang tua. Tapi emang nggak ada salah juga kita mencintai, karena Messi itu luar biasa gitu. Iya. Itu seniman mungkin menurut gue yang berapa dekade ke depan gak bakal ada lagi yang bisa menyamai, belum tentu gitu loh. Jadi memang benar good lah, dan keindahan sepak bola terutama di Piala Dunia tahun ini ya, ini masih adanya Messi, ini masih ada keindahan yang kita lihat. Itu menurut gue. Kita nggak tahu nanti 4 tahun ke depan mungkin main di Portugal kan ya. Nanti kita mungkin lihat Ronaldo di sana Bang Dodo yang masih mau main dengan umur 44 tahun kali ya. Nah, tapi kan itu kan menurut saya bukan satu keindahan lagi yang menarik untuk disaksikan ya. Begitu. Nah tapi kalau Argentina, khusus ngomongin Argentina, dulu kan istilahnya tadi gaya tango. Sampai sekarang masih nggak sih? Ya tango itu kan, itu kalau di Batak itu ya, kalau orang Batak kalau di Lapo-Lapo bilang tango itu mabok. Tango ya. Jadi pas, sebenarnya pas. Jadi ya benar. Tango tuh ya kayak dibilangnya mabok ya. Jadi Argentina sama orang Batak tuh 11-12 sebenarnya. Jadi kalau lihat sekarang menurut saya memang masih ada gaya tangonya yang terlihat, yaitu dengan taktik dan juga dengan apa istilahnya, dengan ciri khas permainan mereka. Saya lihat masih ada. Kecuali sekarang eranya Brazil. Sekarang di eranya, kita belok dikit ya, di eranya Don Carlo ini, karena ya yang diambil ini pelatih yang negaranya nggak lolos nih. Iya lagi, Italia. Lo bener kan? Nah, gue juga nggak yakin juga Brazil bisa sampai lolos ke semifinal. Kalaupun lolos semifinal pasti nanti ketemunya Argentina kan, karena dia kan satu bagan di sebelah kanan ya. Jadi
kalau gue lihat memang itulah ciri khas di mana Scaloni tetap membentuk tim ini dengan ciri khas permainan ala-ala Tango-nya yang masih terlihat ya. Walaupun mungkin Messi udah nggak muda lagi, tapi dia secara efektivitas menggunakan dia punya stamina ini sangat luar biasa. Nonton gak sih Messi 2 pertandingan pertama? Dia nggak banyak lari, dia cuma jalan-jalan, dia scanning lihat kiri kanan nih, dapat bola, dia bikin aksi yang luar biasa. Nah itu bagaimana seorang Messi pinternya dia menggunakan efektivitas kemampuan dia punya stamina yang udah nggak muda lagi. Gokil. Gitu. Nah, kalau Samba kan banyak yang bilang ini Samba udah hilang. Iya. Tango belum ya? Kalau menurut gue belum. Belum ya? Belum, karena yang saya lihat memang Scaloni orang dari Argentina kan, ya kan. Jadi memang tipikal pelatih mungkin menurut saya memang masih mempertahankan gaya Tango-nya, bermain bola-bola pendek dengan skill individu di mana ada Paul sana ya, itu pemain yang luar biasa juga menurut gue. Dan juga walaupun sekarang ini sebenarnya gue pengen tuh ngelihat satu pemain yang dimainin nih, Nico Paz nih. Wow. Harusnya Nico Paz juga dikasihkan momentum untuk bisa bermain. Jurison Pride. Betul. Ya klubnya kan di Como ya. Tapi dia balik lagi ke Madrid sekarang udah nggak dipermanenin sama Como. Madrid ambil dia balik kan. Jadi menurut saya memang pemain-pemain talenta-talenta seperti Nico Paz ini walaupun belum bisa menyamai Messi ya dengan cara bermain yang sangat berbeda juga, tapi tentunya di Argentina ini nggak bakal kehabisan pemain yang punya skill dengan gaya Tango-nya yang masih kental gitu loh. Sama sih Samba juga sebenarnya di Brazil pun sama ya. Kalau menurut gue juga banyak juga pemain yang mempunyai gaya Samba seperti sekarang Vinicius lah ya dengan skill individunya. Cuman memang itu kalau gue lihat sekarang keterbatasan mungkin dengan cara permainan yang diinginkan Don Carlo ini nggak sesuai dengan karakteristik orang-orang Brazil menurut gue ya. 2 pertandingan, 1 pertandingan mereka ditahan draw ya sama Maroko, 2 menang, tapi secara 2 kemenangan itu menurut gue nggak terlalu terlihat Brazil banget seperti era-eranya Romario, Ronaldo, Kakak. bahkan juga sekarang ini kalau kita lihat juga nggak ada nomor 9 permanen yang memang benar-benar menjadi pemain yang kedepannya bisa menjadi legenda seperti Ronaldo, Romario dan lain-lain gitu lah ya, nggak ada. Matius Cunha baru-baru aja dimainkan di 2 pertandingan terakhir, ya kan? Siapa lagi yang ada di sana? Gak ada. Menurut gue memang inilah kekurangan dari Brazil, di mana mereka udah nggak punya lagi pemain nomor 9, aka striker yang bisa membuat satu perubahan dalam permainan timnya. Berarti masih Argentina Brasil masih akan melaju lebih jauh lah ya. Ya kalau ngeliat dari bagannya ya, kalau kita lihat bagannya ya, kita ini istilahnya tebak-tebakan kasar aja ya. Kalau kita lihat dari sini bagannya ini kan sebenarnya memang ada kesempatan juga untuk Brasil bisa sampai tembus ya. Tembus ke partai semifinal ya. Di sini dia ketemunya Jepang. Kalau dia menang Brasil ketemunya antara Pantai Gading sama Norwegia. Ya kan? Terus di sana lagi berikutnya di bawahnya ada Meksiko sama Ekuador, ada Inggris sama Kongo. Mungkin lah ini Inggris sama Kongo menang Inggris misalnya. Nantinya ketemunya Brasil sama Inggris. Iya kan? Terus yang di bagian bawah nih, bagian bawahnya nih ada Argentina. Ya udah nggak usah disebut lah, pasti semifinal lah. Pasti semifinal. Semifinal lah itu. Nah lawannya ini ya di sini mungkin menarik juga. Di sini ada Kolombia yang menurut gue juga cukup bagus, sama ada Swiss. Misalnya Kolombia ketemu Swiss, saya masih pegang Swiss. Ya, ketemu Kolombia malah pegang Swiss. pegang Swiss saya. Oh, oke. Sama Kolombia. Why? Ini menarik nih, why? Nggak apa-apa, harus ada yang dari Eropa juga lolos. Jadi nanti ketemunya Eropa sama Amerika Latin, Argentina. Argentina menang, semifinal dong, ketemu Brazil. Bagian sebelahnya, ini juga cukup menarik nih. Di sana lebih parah di sebelah ini sebenarnya. Ada Jerman, ada Prancis, ada Spain, ada Portugal, ya kan? Nah saya sih feelingnya di bagian sebelah ini, feeling gue ya, Prancis sama Spain yang akan lolos ke semifinal. Masuk ke finalnya back to back Prancis lawan Argentina. Tapi harus juaranya Argentina lagi. Back to back lagi ya. Iya. Prancis ini kan ini generasi emas lah setelah Betul. kemarin. Harus jago lah. Dibanding saat mereka dikalahkan Argentina, ini kan jauh. Ya kita lihat lini depannya lah ya Bang ya. Tapi yang pas 2022 Cherky belum ada ya. Cherky belum. Belum ada ya. Cuman yang hat-trick cuman Mbappe ya. Sebelum adu penalti ya. Mbappe yang bikin 3 gol. Ya menurut gua memang sekarang kedalaman squad dari Perancis luar biasa ya. Terutama mereka juga juara champion PSG ya. PSG. Artinya klub dari Perancis sekarang lagi juara. Tentunya level up dari tim Perancis sendiri kedongkrak ya dengan juaranya
PSG, walaupun memang di dalam PSG kan ada Marquinhos, ada Vitinha dari Portugal, macam-macam lah yang ada dalam situ ya. Tapi paling tidak dengan sepak bola Prancis di PSG ini sangat kental bahwa memang mereka salah satu sekarang negara terbaik di sepak bola. Makanya gue yakin mereka pasti akan menembus partai final lagi. Gitu. Dimana juga kan ambisi dari Mbappe sendiri kan pengen melebihi Messi. Ya kan? Saat ini Messi sudah 6 gol di Piala Dunia sekarang. Total Mbappe 4. Ya kan? Tapi kalau total keseluruhan yang menjadi top skor sejarah di Piala Dunia kan Messi sekarang yang megang. 19 gol. Sementara Mbappe 16 dengan usia yang masih muda. Artinya Messi masih bisa kekejar. Jadi itu mungkin ambisi-ambisi dari Mbappe juga nanti yang dia akan tunjukkan bahwa dia bisa melebihi Messi untuk menjadi pencetak gol, menjadi sejarah bagi Piala Dunia. Gitu. Kalau nggak salah 2022 juga dia menjadi Golden Boot ya. Golden Boot, ya. Pemain terbaik ya. Pencetak gol terbanyak. Pencetak gol terbanyak dengan 8 gol di tahun 2022 yang lalu di Qatar. Artinya memang nih pemain ini menurut saya ya sangat luar biasa ya. Jadi Bang Dodo ya minggir dulu lah. Nggak usah lagi mikir-mikir masalah cetak gol atau udah pikirin pensiun lah. Jadi sekarang ini untuk ujung-ujung ini adalah di ujung karir kejayaan Messi yang akan dikejar oleh Mbappe. Oh iya, jadi last dance ini bukan last dance-nya Ronaldo Messi. Enggak. Oh menarik. Last dance-nya memang Messi. Tapi yang become the new the new god gitu ya. The new godnya ya kalau menurut gue sih Mbappe. Vinicius menurut gue juga sebenarnya ada peluang ya, ada kans ya. Cuman kan kita lihat juga kan memang dia juga potensi untuk bisa melebihi Messi masih jauh ya. Mbappe yang mungkin paling dekat. Gitu. Nah kalau di Prancis sendiri kalau tadi kan dibilang 2022 memang sebenarnya bagus tapi bagusan Argentina. Bagusan Argentina. Juara. Tapi kan kelihatan dibandingkan dengan sekarang ini ada Dembele yang mau bermain juga bagus juga. Olise. Nah itu kan dibantu gitu. Prancis apakah akan mengganggu Argentina juga nih? Pasti, ya udah pasti. Makanya kalau saya bilang tadi, sebenarnya kalau bicara mengganggu pun di tahun 2020 juga mengganggu. Kan sebelum adu penalti kan ketat sekali pertandingannya. Kalau nggak salah 3-3 ya? 3-3. Terus perpanjangan waktu. 3 gol itu Mbappe semua, bayangin coba. Ya kan? Nah artinya memang di tahun 2022 di Qatar mereka kalah cuma lewat adu penalti. Dan mereka sangat merepotkan Argentina. Argentina sekarang mayoritas pemain yang kemarin main di Piala Dunia masih ada dalam tim utamanya. Ada De Paul dan lain-lain ya. Tukang pukulnya masih ada semua lah itu. Masih ada ya kan. Sementara ini Perancis banyak perubahan dengan pemain baru yang sangat luar biasa. Yang menurut gue juga bisa menjadi bisa sangat merepotkan Argentina tentunya ya. Dengan kualitas pemain yang ada sekarang. Kita ada Olise juga yang disebutkan. Ada Dembele juga. Nah ini menurut saya memang di atas kertas selevel. Tapi dari segi usia keemasannya Golden Age-nya saya pikir lebih ke Prancis karena ya sekarang di era yang sekarang Argentina yang udah pensiun mungkin Di Maria doang ya dari yang tahun 2022 juara dan selebihnya masih ada De Paul, masih ada beberapa pemain lagi yang lain yang menurut saya memang dari segi usia pun udah nggak terlalu muda lagi dan mungkin ini yang menjadi kesempatan bagi Prancis untuk bisa menjadi juara tapi tetap Argentina yang juara. Kalau bahasa nih, boleh Prancis hebat, top score tapi endingnya tetap Argentina. Iya. Ini gue tambahin sedikit ya. Kalau sekarang ini kan kalau kita lihat kan secara kolektivitas permainan dari Prancis ini kan mereka semua tidak ada yang istilahnya menggendong. Mereka main semua benar-benar as a team, kolektivitas tim. Kalau orang berbicara Argentina atau berbicara Portugal, kita bicara agak sedikit ke Portugal ya. Orang banyak yang mengatakan bahwa Ronaldo perlu digendong karena dengan segi usianya jadi maksudnya orang harus memberikan umpan-umpan kepada Ronaldo untuk bisa dia berkontribusi mencetak gol. Di era Messi yang sekarang walaupun Messi dianggap memang sudah berumur juga tapi Messi tidak serta-merta juga dia menggendong pemain yang lain. Iya kan? Kenapa? Pemain yang lain mensupport justru malah menurut saya pertanyaan begini. Kenapa sih kok di tim Argentina yang lain belum bisa cetak gol? Iya kan? Orang katanya lebih memberikan umpan-umpan ke Messi biar Messi bisa melebihi dari pemain-pemain yang kayak Ronaldo dan lain-lain. Tapi menurut gue begini, sebenarnya selain dari mereka memberikan kesempatan Messi untuk bisa perform ya dan bentuk mereka istilahnya kayak respect ke Messi emang dewa. Mau bagaimanapun dia dikasih bola bagaimanapun juga. Saya bilang ini orang bisa berbuat sesuatu hal yang kita sama sekali tidak bisa mengerti kok bisa begitu ya dia. Kayak gitu kan. Nah ada lagi yang bilang ini kan baru fase grup.
belum dapat lawan-lawan yang sepadan misalnya gitu. Dan gue yakin mau dapat lawan yang sepadan pun, saya pikir Messi pun masih bisa berbuat sesuatu untuk bisa memberikan efek positif bagi timnya. Saya mau lihat nanti siapa pemain dari Argentina selain Messi yang bisa cetak gol. Iya, Ya kan belum terlihat sama sekali. Ada momen yang gue agak ketawa. Sorry, Lautaro ada. Oke. Tapi kan dari penalti. Penalti. Satu lagi siapa kemarin yang ngegolin dari tendangan free kick? Lo Celso yang main flank kiri kan. Flank kiri, ha. Nah itu juga bola mati ya kan. Tapi dari open play dengan kemampuan skill individu belum ada. Iya. Dari open play ya. Nah itu kan baru Messi aja. Ya, ada momen itu yang gue merasa ini beneran alien itu gue saat lawan Austria. Austria ya. Saat dia udah, pemain lain kagak ada bisa nyetak gol ya apa ya. Dia penalti kayak sengaja itu gak golin, dia gak mau lah mencoret, ngapain lo nyetak penalti. Ya Iya. gitu kan. Yang ngumpan ke Julian Alvarez men. Julian Alvarez yang dianggap ya inilah salah satu dewa-dewanya Messi kan. Iya. The Four Horsemen lah istilahnya, The Four Horsemen-nya Messi kan. Dia kagak nyetak gol. Ah nih anak muda kagak becus nih. Gua dah nyetak gol, dia nyetak gol. Ya akhirnya dia breaking the record kan. Itu menurut gua, wah ini fix alien. Kagak nemu nih mungkin 20 tahun atau 50 tahun lagi pemain seperti dia kan. Gitu lah Messi. Tapi gua pengen bertanya gini ke Bung Ufe. Ronaldo, why Portugal gak bisa seperti halnya Argentina? Gak pasukannya Roberto Martinez ini, kenapa gak bisa seperti halnya pasukannya Scaloni ketika di Argentina? Kenapa? Apa yang salah ini emang Martineznya? Atau emang jiwa leadershipnya beda gitu ya? Atau memang gua gak ngerti. Kalau di Argentina yang gua tahu bahkan ada pemain muda. Ini Kompas lah ditanyain tuh. Gua masih ingat tuh wawancaranya. Kamu kan masih muda dan kamu melihat Messi, kamu gak merasa tersaingi? Paling posisimu sama gitu. Kata dia, lah ini idola gue masa kecil, masa gue menolak ya? Selevel itu. Nah gue gak ngerti kalau di Portugal. Menurut Bang Pepe kenapa? Itu kan kembali kan yang tadi, itu menarik ya. Itu ada kaitannya dengan Portugal ya. Portugal ini kan banyak pemain udah merasa star syndrome ya. Jadi artinya ya kita kan sama-sama pernah mendengar lah cerita di mana konflik antara Bruno Fernandes dengan Ronaldo. Ya, waktu terjadi di MU kalau tidak salah ya. Waktu sempat kemarin Ronaldo kembali lagi ke MU. Tapi ini kan yang membuat akhirnya memang ya Ronaldo sangat berbeda dengan Messi. Kenapa Messi bisa dibilang dewa di Argentina? Karena orangnya pun dari kehidupan pribadinya, dari social life-nya dia itu sangat luar biasa. Ya, dia orang yang menurut saya yang benar-benar tidak terlalu terexposure dengan kehidupan ya Ronaldo pun sama. Dia juga sangat profesional ya. Tapi menurut gue berbeda ya. Kekalaman dari seorang Messi dan Ronaldo itu berbeda. Yang satu berambisi untuk menyaingi, tapi Messi slow aja gitu loh. Kan selama ini kan Ronaldo kan juga tidak mau dibanding-bandingkan dengan Messi, ya kan? Dan dia ketika pada saat satu momen misalnya Messi kayak kemarin lah mencetak hat-trick di pertandingan pertama. Kan terlihat sekali pada saat pertandingan Ronaldo dengan Portugalnya, dia benar-benar ambisi untuk bisa menyaingi Messi gitu loh. Dan ini sangat ditunjukkan sehingga akhirnya kan banyak sekali yang namanya meme video-video terjadi di dalam sosial media, dia maki-maki temannya gitu kan, why you not pass the ball to me gitu kan, I should score the goal bla bla gitu loh. Itu sebenarnya salah satu meme yang dibuat orang itu memang menyatakan bahwa Ronaldo ini memang terlihat pengen banget nyaingi Messi. Dan pengen dia juga dikatakan dia seorang GOAT di sepak bola kayak gitu loh. Berbeda saya bilang kan. Jadi ya ini yang menurut saya memang kenapa akhirnya Ronaldo pun agak sulit untuk bisa berkembang permainannya. Ini yang terjadi. Terus satu, posisi dari Ronaldo dengan Messi cukup berbeda. Sekarang Ronaldo banyak bermain sebagai seorang posisi 9 striker ya di depan ujung tombak, ya kan? Sementara Messi kan enggak. Messi bermain di belakang striker, bahkan juga kadang bermain kan di wing kanan, inverted. Artinya dia juga susah untuk bisa terdeteksi pergerakannya kan. Nah kalau Ronaldo yang namanya udah striker pasti dijaga mati sama pemain depan, sama pemain gelandang, stopper lawan, ya kan. Artinya itu mungkin kesulitan yang dialami Ronaldo sehingga akhirnya dia susah untuk bisa mencetak gol. Seperti gitu. Tadi dikatakan abang kan pada saat lawan Austria yang deadlock segala macam, akhirnya Messi dapat bola, dribbling, wall pass ke siapa temannya yang di depan kotak penalti, dikasih back pass, Messi bikin gol. Ya kan, artinya adalah apa? Ini tektokan antara Messi dengan pemain lain yang memang sudah sangat mengerti cara mainnya Messi gitu loh. Tapi untuk Ronaldo sendiri, saya pikir Ronaldo agak sulit ya untuk bisa mendapatkan apa yang dilakukan para pemain Argentina ke Messi dengan dibandingin pemain Portugal ke Ronaldo. Itu yang misalnya dikatakan membedakan bahwa pemain-pemain Argentina
apalagi di 2022 kemarin ya. Ini pemain lain rela mati untuk Messi. Iya. Sementara Portugal belum juga rela mati untuk Ronaldo. Rela ngetawain Ronaldo maka. Enggak, itu jokes ya. Itu jokes aja sih. Tapi emang benar ya. Itu yang tadi dia kata Abang itu betul sekali ya. Memang kita lihat ya, bagaimanapun Messi itu kayak dewa. Ya. Kalau kita lihat juga pada saat mereka misalnya dari tunnel itu mau masuk ke dalam stadion ya, mau bertanding, mau kick off gitu, lihat bagaimana Messi berdiri di depan seperti seorang jenderal yang dengan rekan-rekannya, dengan anak buahnya yang masuk ke dalam lapangan, dan itu nggak ada yang berdiri atau juga jalan sejarah Messi. Mereka semua di belakang Messi, dan bagaimana memang mereka itu sangat mendukung Messi, mensupport Messi, dan memang istilahnya, ya inilah mungkin ya experience dari tahun 2022 ketika mereka mendapatkan hasil juara. Ini kembali mereka tunjukkan di tahun 2026 ini. Dengan catatan ya itu tadi mungkin mereka juga berharap mereka bisa back to back di tahun ini. Ya berarti back to backnya warna biru ya berarti. Iya. Kayak di Indonesia itu. Oke. Lucu sekali nih. Karena saya kan The Jack. Tapi enggak kok, memang Persib juga bagus. Iya. Saya akui itu. Saya juga ngomong pada saat di awal-awal melipir lagi dah kita. Di awal-awal kompetisi baru dimulai dengan bagaimana kualitas dari rekrutmen Persib, saya salut. Persib luar biasa. Nanti layak. Itu nanti. Kita perdalam ngomong soal Persib Bandung karena kita nanti akan ngomong soal Boyan Hodak yang layak. Gua personally layak dijadikan dibikinin patung di Bandung gitu. Personally. Nah, kita kembali ke soal Ronaldo ya. Ronaldo lagi. Karena seru sekali ngomong Ronaldo ini. Ronaldo udah seusia itu tapi proving himself gitu ya, proving himself untuk dia the number one GOAT, dan gue merasa ya udah ini last chance-nya dia, dan belum. Maybe ya. Dia masih pengen main tapi di negaranya. Di negaranya ya. Iya. Di negaranya iya, lagi. 2000 berarti 2030. Dia pengen main tetap, tapi di line up aja, nanti kalau pas ada penalti dia dipanggil masuk. Ntar keluar lagi kayak futsal. Jadi masuk buat nendang penalti doang. At least aja 7 pemain. Iya. Jadi nanti 2030 emang karena memang masih pengen mainnya Ronaldo ya di negaranya, nanti FIFA akan merubah konsep untuk pergantian pemain. Dibikin kayak futsal. Jadi nanti Ronaldo bisa main, tenang free kick, tenang penalti, gol, dia keluar lagi. Nanti ada lagi dia main lagi. Ini biar mengakomodir biar dia bisa main dengan usia yang sudah sekian itu. Oke, ini lucu. Oke, benar gitu. Tapi gue sih merasa emang Roberto Martinez ya sebagai pelatih Portugal emang ya soal itu saya nggak jago-jago amat tuh, karena kita lihat Belgia kan di tangannya dia dia ancur-ancur, padahal itu generasi emas men. Iya, Eden Hazard ya kan, Kevin De Bruyne, terus Lukaku masih semenakutkan itu. Betul, Lukaku jadi Lukamu kan dia gitu. Siapa lagi ya pemain itu zaman itu ya? Ya Courtois masih tangannya 10 men. Bagus ya. Tangannya masih 10 iya, kan. Itu golden age-nya Belgia banget itu. Iya, jadi Roberto Martinez itu ini orang. Nah, ini ngomong soal pelatih. Inggris, klubnya dia nih, negara dia nih yang dia dukung nih. Menurut Abang, ini kan Inggris kan kayak apa ya? Ya karena kita semua suka Liga Inggris dan maybe beberapa orang yang pengennya Inggris juara lah ya. Tapi menurut Abang, Inggris akan berbicara banyak gak? Tapi malah pemain-pemain yang bagusnya nggak main di Liga Inggris. Iya kan? Jangan apalagi sekarang badai cedera men. Di flank kanan dia kan abis tuh. Iya. Dan dia nggak membawa banyak pemain kan, akhirnya pusing itu kan. Tapi kan Tuchel kan Jerman. Jerman itu ya pintar emang biasa kita. Tuchel. Apakah Inggris akan bermain atau sampai sejauh ya kemarin kan di semifinal ya? Apakah dia bisa bermain dengan oke ini? Apalagi kemarin itu menurut gua di fase grup tidak meyakinkan menurutku. Ya, Fair kita menyebut. Terakhir pas kebetulan gue juga yang siaran tuh, yang Inggris lawan Panama yang menang 2-0 ya. Itu satu tendangan dari Bellingham, yang kedua crossing Bellingham. Jadi dia 1 gol 1 assist ya untuk Harry Kane. Itu Thomas Tuchel juga sebelum Piala Dunia berakhir, dia udah dikontrak juga perpanjangan sampai 2025 untuk sampai ke Euro kan. After ini kan Euro kan. Jadi menurut saya benar ya? 2007. 28. Dia ditunjuk dari 2025 kalau nggak salah ya. Jadi kalau menurut saya begini, kalau kita lihat era Inggris yang sekarang nggak terlalu bagus-bagus banget sih, ya. Di tengah itu kalau salah ada Declan Rice, ada Jude Bellingham ya. Di depan itu kemarin itu yang dimainkan itu Harry Kane, terus ada juga di kirinya itu ada Rashford dan kanannya ada Saka ya. Di bawahnya itu siapa lagi saya lupa yang bawahnya. Siapa yang bawahnya? Bawahnya Gehi sama satu lagi. Aduh. Ini
pemain Liverpool yang ada di yang harusnya- Leverkusen? Ikon akun siapa sih? Kwanza. Kemarin Kwanza yang main. Kwanza ya? Kwanza. Bukan, ada satu tuh yang saya lupa namanya yang bikin pelanggaran harusnya Oh, pas iya, lawan yang pas lawan fullback-nya. apa lawan Ghana ya. Yang harusnya mereka dapat penalti tuh Ghana Penalti. tuh. Ya kan tapi nggak dikasih. Saya lupa namanya siapa itu. Nah, saya melihat memang kemarin tuh dari cara permainan dari Inggris memang belum terlalu baik ya menurut gue ya. Tapi ini belum tentu juga mereka akan menampilkan hal yang sama istilahnya buruk di pertandingan 30 besar karena ini udah partai yang namanya hidup mati. Knockout ya. Tentunya bisa saja akan sangat berubah cara mereka bermain dengan penyerangan dari sektor sayap yang sangat baik ya. Waktu pas 1-2 itu match 1-2 yang dimainkan Madueke kan sama Andy Gordon ya. Andy Gordon. Andy Gordon Iya, yang iya. dibeli sama Barca kan. Nah itu sama. Tipikalnya menurut saya kedua pemain ini itu hanya banyak menyisir sektor flank tapi kontribusi untuk memberikan umpan-umpan silang sangat jarang. Nah pas masuknya Marcus Rashford pas pertandingan terakhir lawan Panama itu dia banyak melakukan cut inside. Ada shooting pertamanya kena blok. Yes. Jadi artinya karakternya berbeda. Saka pun juga sama. Tapi toh sama juga nggak bisa berkembang ketika mereka menghadapi lawan yang main low block dan ketat dalam pertahanan. Ya, jadi sangat sulit. Nah, itu makanya kemarin saya bilang begini nih pada saat kebetulan saya siaran, seharusnya ada yang namanya umpan-umpan silang, crossing yang bisa dimanfaatkan oleh Harry Kane. Dan itu terjadi di babak kedua. Iya kan? Jude Bellingham memberikan umpan Iya, crossing umpan kan? ke, Dan akhirnya gol kepala oleh Harry Kane. Nah, itu yang menurut gue yang harusnya perlunya ada improvisasi. Di babak pertama itu Jude Bellingham bermain tuh agak sedikit ke dalam. Kalau nggak salah ada Johnson ya siapa sih situ ya. Saya lupa. Rogers apa siapa. Oke. Nah itu juga Rogers nggak terlalu berkembang permainannya. Dia ada yang bermain di belakang dari Harry Kane tapi nggak terlalu menopang Harry Kane untuk memberikan support. Harry Kane dimatikan tapi nggak ada muncul dari second line. Nah Jude Bellingham agak sedikit terlalu ke dalam. Artinya terlalu bermain defensif lah. Babak kedua perubahannya apa? Dia banyak overlapping ke depan. Dia kadang ada di satu posisi dengan Rashford. Tapi itu malah memberikan keuntungan bagi apa? Bagi Inggris. Dengan akhirnya ada peluang-peluang yang tercipta. Iya kan? Dan itu terbukti. Nah ini menurut gue yang memang harus diperbaiki oleh Inggris. Bahwa improvisasi permainan mereka itu harus cepat mereka lakukan. Jangan setelah deadlock, apalagi nanti lawan yang kuat, mereka terlambat melakukan improvisasi, sulit selesai. Menurut gue gitu. Ya itu kembali lagi masalah ya si Thomas Kucel itu dia harus berani juga ya memainkan bola yang benar-benar efektif menyerang dan juga langsung target ke Harry Kane. Harry Kane tuh masih tajam loh. Iya. Haji kan ini coy. Dengan usia 32 tahun. Iya. Ya kan? Dan sekarang dia bakal dapat kesayangan baru nih, Saibari. Striker dari Maroko yang katanya di musim depan ini akan bermain untuk Munchen. Iya. Oke. Gitu. Ini ada beberapa komentar ya, kita bacain dulu, banyak juga nih. Banyak ya? Banyak. Fanart sih yang di sini. Wih, legenda men, legenda. Ini ada dari PR Fikir. Ini Portugal juara dunia. Ini ada juga Prancis. Mimpi lu Portugal juara dunia. Terus ada Portugal. Ada juga back to back dari Itu paling benar tuh. Nazi. Coba yang back to back tanya nomor rekeningnya berapa? Siapa ini kita baca nih? Yang mau kita baca ini Nadia Alfi, tanya nomor rekening no sama Nadia. Bang Pepe ya. Nadia, cewek ya? Cewek. Kirim kiss aja lah. Terus dibalas lagi tapi sama Rozal, siapa ini? Mana bisa Mbappe? Wah ini anak Prancis kan. Kita ambil bacain teman-teman. Terus ada lagi pengamat sibuk prediksi Argentina dan Prancis, tapi takdir sibuk mempersiapkan panggung juara untuk Portugal. Dibilang mimpi lagi. Jangan itu bukan tapi FIFA sibuk mempersiapkan itu. Tapi ini menarik gitu sambil kita ngobrol lagi. Bilangin tuh sama yang dukung Portugal. Portugal juara kalau katanya Bojan Hodak. Gua kayaknya setuju deh. Sama sekarang gua salut sama Boyan itu. Kok bisa itu 3 kali juara itu memang gak masuk akal bagi gue. Tapi nanti kita perdalam itu. Gua pengen kita ngomongin soal kita udah ngomongin Inggris. Kita nggak lengkap kita ngomongin tentang lawannya Inggris Jerman, Pak. Jerman menurut gua personally dia mainnya cukup oke. Solid seperti halnya Jerman yang kita tahu. Nah, tapi Bung Pepe, apakah ini Jerman akan melaju lebih jauh atau emang sekadar ya sudah
gitu. Jerman ini kan mesinnya kan emang dianggapnya ya namanya juga Der Panzer kan. Iya. Mesinnya itu mesin ya kalau lo udah sekali ngidupin mesinnya ya akan tetap melaju sekencang apa meskipun lo Pertandingan pertama udah panas 7-1. iya. Tapi setelah itu kan melempem dikit ya. Tapi ya Jerman adalah Jerman, dia pemilik bintang di Piala Dunia kan. Sejauh mana Jerman nanti akan melaju ataukah dia yang akan out di kalau lihat di bagannya itu mungkin dia akan out di maybe di 8 besar atau mungkin di semifinal. Kalau lihat di prediksi Bung PP kan nanti akan back to back nih finalnya nih, ya kan? Jerman tuh kan ketemu Paraguay ya. Yes. Di 32 besar ya. Saya pikir dengan kemampuan Jerman, Der Panzer ini mempunyai pengalaman yang sangat luar biasa di turnamen Piala Dunia ya. Mentality ya. Mentalitinya sangat baik sekali. Saya pikir Jerman bisa mengatasi Paraguay lah untuk bisa masuk ke babak 16 besar ya. Cuman setelah itu yang sulitnya dia harus ketemu Prancis kan. That's right. Iya kan? Dan kalau kita bicara mungkin nggak dia untuk bisa sampai lolos? Mungkin saja, tapi harus melewati Prancis dulu. Sementara Prancis saat ini benar-benar dengan kekuatan yang sangat luar biasa, yang menurut gue memang menjadi salah satu nominate untuk bisa juara juga, dan juga membalas kekalahan Argentina di final 4 tahun yang lalu, itu menurut saya lebih terbuka. Walaupun juga kita nggak bisa tutup mata ya dengan kualitas dari Jerman sendiri yang menurut saya juga cukup bagus lah timnya lah. Dari cara permainan mereka secara kolektif, mereka bermain juga sangat baik di setiap babak penyisian fase grup. Tapi itu tadi yang saya bilang, untuk sampai masuk di babak 8 besar, saya pikir itu sangat berat. Karena mereka harus melewati dulu tim Prancis ya. Iya. Itu. Tapi kalau Jerman gue kasih nama Ter Stegen dong. Udah nunggu-nunggu Neuer. Yang tadi kita bahas ya. Iya. Udah nunggu-nunggu Neuer pensiun gitu kan. Udah pensiun baru main 40 menit cedera. Iya. Neuer dipanggil lagi. Iya. Tapi Neuer gimana ya? Dia di umur segitu dan dia one of the best goalkeeper di dunia menurut gua nggak bisa dalam sejarah dunia ya. Kita menyebut beberapa nama yang sampai abadi namanya ya. Salah satunya Neuer. Selain Buffon di situ ada Buffon. Jadi Neuer termasuk pemain yang tertua juga ya di Piala Dunia ya. Yang udah masuk Piala 4 kan itu kan ada Neuer, ada Fotinya. Fozinha, ya kayak Verde kan. Fozinha. Itu Fozinha tuh teman setimnya Witan Sulaiman loh. Oh iya Di Lecce itu Gdansk itu. Enggak tahu ya? Makanya banyak baca. Ini yang bener-bener. Itu temannya Witan Sulaiman, satu klub itu. Di Gdansk ya. Di Gdansk tuh. Nah, terus udah itu siapa lagi yang tua? Ronaldo, Neuer, Muslera juga ya. Nah iya, ada beberapa pemain lah yang udah masuk di usia 4 ya. Kalau kiper sih usia 4 masih aman-aman aja sebenarnya ya. Malah lebih experience mungkin lebih bagus. Nah kalau gue ngelihat memang kenapa juga walaupun memang Jerman ini kuat di event turnamen sekelas Piala Dunia ini ya. Tapi untuk di musim ini saya nggak terlalu ngeliat banyak pemain yang mempunyai nama yang benar-benar banyak dikenal sama orang di dunia sepak bola ya. Paling mungkin di sana ada Musiala, Leroy Sane, ya kan. Terus ada Pavlovic. Ya kan, Kimmich, Rich, ya kan, ya kan, sama Havertz yang dari Arsenal. Selebihnya saya pikir ya mungkin yang lebih terkenal ya Manuel Neuer aja sudah dari berapa era dia sudah main di timnas. Nah ini tapi ya kita ya bukan berarti kita menyepelekan Jerman ya, walaupun mungkin nggak terlalu dominan dengan pemain yang punya nama tinggi dibandingkan dengan tim-tim lain ya. Di negara-negara lain tetap aja yang namanya kolektivitas permainan bisa saja juga Jerman membuat kejutan. Iya kan? Karena dia pernah mengalami itu kan. Betul. Pas zamannya Klose apa gitu. Dia ketika pemain yang gak ada yang dikenal taunya juara. Iya. Ya itu makanya itu kembali pada apa ya? Itu kekuatan dari kolektivitas permainan tim yang memang justru malah dengan tidak ada nama-nama bintang, mereka malah bisa lebih nyaman. Karena kadang-kadang kalau orang yang sudah ada dalam tim itu merasa star syndrome, merasa bintang dari yang lain, ya itu udah sulit udah mainnya. Gitu. Iya. Menarik. Kita baca lagi nih, banyak banget nih yang komen. Ini dari Nadia V lagi. Ya, norek gua di mana nih? Oke, ini kayak pendukung Portugal nih. Kayak Argentina boleh saja santai, tapi takdir spiritual sudah bicara. Dukun Ghana yang kemarin bikin mandul Harry Kane sudah meramal Portugal yang angkat trofi juara dunia. Itu yang ramal Portugal juara dunia tahun ini itu dukun beranak kali yang ramal. Menarik. Oke, kita udah ngomongin Jerman, negara-negara besar. Nah, ini kembali ke ini Asia.
ya kan, sebagai Asian Jepun. Pride. Jepun. Nippon Cahaya Asia. Nippon Cahaya Asia, Jepang ini, ya kan. Cuma tinggal dua ya Asia ya, Jepang Iya, sama iya. Australia. Nah, ini gue ya, kenapa apa setertinggal itu Asia emang? Kita fair ya. Kita kalau kita lihat koefisiennya ya, Afrika itu 10 kalau nggak salah ya. 10 semuanya lolos kecuali Tunisia yang sampai pecat pelatih itu aneh banget. Ya kan? 9 lolos. Ya kan? Terus Asia sama. Semuanya fail kecuali ya 2 kekuatan besar yang sama kan. Yang paling asik Iran ya. Gua sedih banget Iran itu karena dia negara dijajah, di tempat penjajah dan tidak kalah. Wow, gokil. Iya. Harus weh. Bahkan justru mereka kemarin dirugikan ya. Iya, Harusnya itu gol yang sah ya. Ketika lawan Mesir ya. Ya kan, yang dianulir ya. Iya, Golnya. itu ya Allah itu Iya, betul. kesel banget dan mainnya nyenengin banget, Iran bagus. tanpa kekalahan dan kalah gara-gara itu aja. Itu doang itu siapa yang gak kesel nah. Itu emang apa ya? Bahkan Korea Selatan yang kita sempat main bagus di fase awal kan menang lawan Ceko, ternyata memble kan. Bahkan sampai Hon Myung-bu ini kan pelatih yang sebenarnya nggak oke banget, tapi secara ya ini kan abang-abangan timnas nih di Korea kan, apalagi dia kan 2002 kan dia kaptennya timnas saat ke semifinal kan, tapi ya Korea mainnya jelek sih jauh ya kiper ya. Nah pertanyaanku kan emang se-Asia ini sebegitu inferiornya secara ini ya dibanding negara-negara khususnya bahkan sama Afrika aja kalah, koefisiennya hampir sama loh ya. Gosipnya sekarang ini kemungkinan Sintayong kontraknya di Persija batal. Mau diminta balik ke Korea. Megang tim Korea lagi disuruh balik dia. Jadi Persija ya udahlah mimpi lah lu pakai PO Sintayong. Enggak, itu jokes ya. Jadi gini, kalau gue ngelihat memang masih agak jauh ya untuk berbicara yang namanya kualitas untuk Asia. Beberapa negara emang sudah terlihat seperti kualitas bermain juga kayak Eropa ya. Kayak misalnya Iran juga saya pikir sangat luar biasa. Kalau Qatar menurut gue memang sangat dibantu untuk bisa lolos sampai ke Piala Dunia ya. Gue happy Qatar dibantai. Nah itu dia. Tapi dia pertandingan pertama dia sempat draw loh sama Swiss apa sama Ceko ya. Dia draw 1-1 kan. 1-1 sih. Iya kan? Sama Swiss ya. Dia padahal itu menit terakhir lagi gol heading itu. Kebetulan gue yang siaran itu. Nah terus udah gitu penampilan dari Jepang. Oke kita ke Jepang dulu lah. Jepang itu kalau menurut gue cara mainnya udah Eropanya Asia. Mainnya dengan kualitasnya satu ditambah pelatihnya Hajime Moriyasu ini kan udah cukup lama dengan timnya. Udah 8 tahunan. Sebelumnya kan sama siapa? Akira Nishino kan dia asisten. Terus sekarang juga dia juga mungkin akan menjadikan asisten nanti ke depannya akan jadi penerusnya juga. Jadi artinya pelatih demi pelatih yang ada akan menukangi Jepang ini itu memang sudah berkesinambungan, sudah mengetahui dan juga dengan pakem yang sama, dengan pola yang sama gitu yang mereka mainkan di dalam tim nasional. Itu menurut gue satu nilai plus bagi Jepang sendiri ya, di mana mereka tetap mempercayai dengan kemampuan pelatih lokalnya. Dan rata-rata mayoritas bekas pemain nasional juga yang bermain untuk tim nasional Jepang. Nah, terus mereka sebenarnya pada saat di Piala Dunia ini dia kehilangan banyak pemain kan. Iya. Ada Endo, ada Mitoma, ya kan? Ada Minamino, Machida yang pemain dari apa ya? Hoffenheim kalau nggak salah ya. Ya kan? Banyak kehilangan pemain yang istilahnya nomor satunya mereka lah. Nah, gue ingat dulu pada saat kita kalah sama Jepang. Mereka udah lolos Piala Asia tapi kita dibantai 6-0 di kandangnya. Gue pikir mereka bakal pakai pemain cadangan kan. Kubu masih dimainin lah kan kurang ajar. Ya kan? Ya udah sih kalau masih serius banget tuh, ya kan? Terus Australia yang sekarang ini masih bertahan, bantai kita 5-0 pada saat main di sana. Australia kalau nggak turun atau pindah ke Asia, mungkin dia juga agak berat juga untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Dia Oceania kan sebelumnya kan. Harus ketemu CONMEBOL kan? Iya itu dia makanya. Nah kalau ya itu makanya saya bilang kualitasnya udah pasti kayak Eropa juga nih Australia kan. Nah makanya pertanyaan nih kalau misalnya Indonesia, gue bilang jangan mimpi dulu 2030 kita bisa lolos. Gue nggak yakin juga. Mungkin 2034 kali baru lolos. 8 tahun lagi. Karena kalau ngeliat dari juara, oke lah kemarin dipegang John Hedman, mantan pelatih Kanada itu bagus di uji coba kemarin. Tapi saya pikir nggak serta merta juga itu bisa juga memberikan satu hal positif. Kita lihat nanti di Piala Asia deh, iya kan? Piala Asia. Kalau emang dia akan pakai dengan tim intinya. Zaman Sintayong kan nggak pakai tim inti kan Piala Asia kan? Iya kan? Nah kalau memang dia Piala Asia pakai tapi ya hasilnya kurang bagus juga ya. Zaman itu masih cuma Elkan Bagot kan. Sama naturalisasinya nggak sebanyak sekarang lah ya. Nggak sebanyak sekarang kan.
Tapi kalau memang nanti kita di Piala Asia berhadapan dengan Jepang, dengan Qatar, dengan negara-negara yang notabene sudah lolos ke Piala Dunia, bisa nggak kita bersaing? Kita bicara itu dulu aja. Kalau masih belum terlihat, saya pikir jangan mimpi 2030. Iya. Nah, kembali kalau misalnya kita lihat kualitas sepak bola Asia ya, kita nyebut Qatar lah. Gua sekali lagi gua happy Qatar kalah itu. Ini gua menghilangkan Asian pride gua nih kalau udah ngomong soal Qatar. Kalau kita mau lolos seperti Qatar, dibantu sama FIFA, perusahaan minyak kita suruh jadi sponsor. Oh ya, Pertamina. Iya dong. Lah itu kan emang situ nggak ngelihat di setiap Aramco ya. Aramco. Satu lagi ada juga yang oil apa yang Arab Saudi punya tuh. Ya kan sekarang udah jelas emang yang sponsorin Piala Dunia mau siapa kalau nggak mereka. Iya. Bayangin lo, 2 kali juara back to back juara Asia, men. Nih, Ya. lu lihat nggak Akram Afif yang jago banget pada saat Piala Asia, yang bikin gol terus, bagus nggak main di Piala Dunia? Iya, ceketer juga. Lapeco, Iya, nggak ada apa-apanya Afif. Iya, kayak gitu. Jadi level kita emang segitunya. Nah, ini kita sudah udah diajak ngomongin tentang sepak bola Indonesia. Tunggu, sama- ada lagi nih, ada pertanyaan lagi dari. Oh, masih ngomongin Piala Dunia? Oke, Iya, boleh. nih prediksi Norway-nya dong. Oh, Norway. Norway. Wow. Norway Norwegia. agak ngeri juga setelah ada Viking. Haaland ya. Iya, ini juga bisa menjadi kuda hitam sih ya Norway ya. Ini menurut Norway itu ada di bagian sebelah kiri juga ya, di bagiannya Prancis ya. kalau nggak Iya, salah. yes. Iya kan? Ini juga berat juga nih bagi Prancis sebenarnya nih. Norway, enggak dong. Norway itu di sebelah. Iya, dan dia bakal Norway di sebelahnya ini bakal lawannya Argentina malah. yang jelas dia kan Norway, dengan Pantai Norway. Gading kan. Iya. Iya benar. Norwegia itu kan lawan Pantai Gading kan. Nah nanti head to headnya kalau misalnya Norwegia menang, dia akan ketemu Brazil. Iya kan? Nah kalau bicara Norwegia, ini juga Akan ketemu sama. Jepang nih bang, bukan ketemu Brasil. Oh gitu ya? Ketemu Jepang. Yakin ya? Iya dong. Kita ngomongin Brazil ini nggak buka-buka bajunya. Dia, Katanya mau dia cuma dibuka. bilang doang dia pakai baju Iya, Brasil ya. katanya mau dibuka. Nanti pas live reaction lah. Tapi ini nggak asik juga ya. Kita bicara Piala Dunia. Kita sama-sama Betul. baju mewakili negara. Masa ini Buka Liverpool dong, sih? buka dong. Berani Bah, bro. ngomong. Oke. Masa Liverpool ini? Iya. Nggak asik ya. Iya. Nah ya kalau menurut saya sih salah satu negara juga yang bisa menjadi kuda hitam pasti Norway ya. Norway dengan Haaland yang sangat luar biasa penampilannya dan menurut gue ini gokil juga sih Haaland ya dengan kualitas dia finishingnya sangat klinis dan ya itu dia. Tapi jangan lupa juga Pantai Gading juga berat juga untuk dikalahin. Iya, sama-sama berat itu sebenarnya. Iya, oke. Berarti Norway akan tetap ini tapi ya mungkin akan jadi ini ya. Karena gue Ya. happy ketika lihat dia fase setelah pertandingan itu kayak Viking ini yang Viking way-nya itu nyenengin banget ya sebagai Itu Viking beneran ya. Norway ini, Norseman kan? Norway kalau di Piala Dunia tahun ini saya pikir hanya pelengkap penderita aja sih. Jadi lolos pun dia, tapi nggak bakal sampai ke semifinal final. Iya sih. Itu Viking, Kita fair ya. bukan Viking ya. Iya. Beda, beda Iya, tipis. bisa aja. Beda. Oke, kita udah diajak ngomongin Beda pengucapan. Iya itu. Apalagi di situ tuh ada Charlotte lah, ada ini woi. Seneng banget Slot. lihat Pingin. Tapi kan ya udah emang dia lo bayangin 32 tahun nggak baru masuk Piala Dunia lagi kan berarti ya sudah dia akan jadi tim yang menyenangkan tapi untuk sampai level semifinal mungkin berat banget sih. Iya.